Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan devosi. Nah, untuk memulai devosi kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Tuhan telah menjaga melindungi kami dalam peristirahatan kami. Dan pagi hari ini Tuhan boleh kembali membangunkan kami, memberikan kami tubuh yang kuat untuk boleh melaksanakan setiap tugas dan aktivitas kami. Memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, agar supaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami melaksanakan setiap tugas yang Tuhan masih percayakan buat kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, tema devosi kita, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah diadopsi Allah. Bapak yakin kalian sudah sering mendengar kata adopsi. Nah, kata adopsi yang sering kita dengar itu sering dihubungkan dengan mengadopsi anak. Jadi kalau kita katakan diadopsi Allah, maka itu berarti kita diambil menjadi anak-anak Allah. Untuk memahami atau lebih memaknai mengenai bagaimana Allah mengadopsi kita, maka kita harus melihat kembali mulai dari kisah awal penciptaan alam semesta, di mana di dalamnya manusia pun diciptakan bersama-sama dengan ciptaan lainnya. Bersama-sama dengan ciptaan yang lain, manusia adalah ciptaan Allah. Namun manusia mempunyai keistimewaan. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling istimewa. Bahkan karena keistimewaannya, Allah mempercayakan manusia untuk menjadi pengatur dari ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diminta untuk menjadi penguasa bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam segi hubungan Allah dan manusia pun adalah sebuah hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat akrab. Namun kita tahu hal itu semua berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia lebih memilih untuk mendengarkan bujuk rayu iblis, si ular tua, maka pada saat itu juga hubungan Allah dan manusia menjadi retak. Ya, manusia menjadi takut kepada Allah. Nah, kalau kita membaca kembali dalam kisah bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa ketika Tuhan masuk ke taman mencari manusia, manusia itu takut. Manusia itu berlari menyembunyikan dirinya. Mereka takut kepada Allah. Hubungan yang semula sangat erat, sangat akrab menjadi rusak sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Namun dari kisah Alkitab kita bisa melihat betapa kasih Allah terhadap manusia itu sangat besar. Ketika di Taman Eden mungkin iblis sudah bersorak-sorai. Mereka berhasil mengelabui manusia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Ya, Tuhan tidak membiarkan iblis menang. Pada saat itu juga di Taman Eden, Allah langsung menjanjikan penyelamat buat kita. Nah, dari mana kita tahu? Nah, di situ dalam bacaan di kitab Kejadian, kita tahu bahwa Allah mengadakan perjanjian antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, itu adalah janji penyelamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan itu digenapi ketika Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kematian Kristus memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, percaya kepada pengorbanannya, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Allah mengadopsi kita menjadi anaknya. Nah, kita perlu betul-betul menggarisbawahi hal ini bahwa kita hanya bisa disebut anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Kristus. Di luar Kristus, kita tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Seseorang yang akan mengadopsi seorang anak itu harus memiliki kerelaan hati yang besar. Kenapa dia butuh kerelaan hati yang besar? Karena pada akhirnya nanti dia dituntut untuk mampu memenuhi semua kebutuhan anak yang diadopsi. Nah, kita bisa bayangkan anak yang diadopsi itu berarti bukan darah daging ya, bukan anak kandung ya, anak orang lain yang diambil menjadi anak. Jadi kita harus punya kerelaan hati. Seseorang yang ingin mengadopsi anak, dia harus punya kerelaan hati. Nah, selain itu juga proses
yang harus dilalui pun cukup panjang, karena prosesnya itu harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena nantinya proses adopsi ini akan memiliki kekuatan hukum. Nah, bagaimana dengan tindakan adopsi Allah? Tindakan adopsi Allah itu adalah sebuah anugerah, tindakan cuma-cuma yang dilakukan Allah buat kita. Ya, kita tidak punya usaha sedikit pun di dalam kita menjadi anak-anak Allah. Semuanya murni 100% adalah usaha Allah. Makanya dikatakan itu adalah anugerah. Ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka itu adalah anugerah. Ya, tadi Bapak sudah menyinggung mengenai kekuatan hukum. Nah, ketika kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka itu dimeteraikan dengan darah Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sudah mendengar, ya sering mendengar istilah meterai 6.000. Ya, kalau ada sebuah surat yang ditandatangani, ya diminta meterai 6.000 terus bertanda tangan di atas meterai 6.000. Nah, sebuah surat yang ditandatangani di atas meterai 6.000 itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, kita pun ya sebagai anak-anak Allah yang diadopsi Allah, kita punya kekuatan hukum yang dimeteraikan dengan darah Kristus itu sendiri. Dan oleh karena anugerah Allah ini, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita layak memanggil dia Bapa. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, karena kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka kita layak menyebut dia sebagai Bapa. Ini dinyatakan dalam Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15 berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, ini kalau kalian dengar sering dengar lagu, ya ada lagu disebut ya Abba, ya Bapa. Nah, Abba itu adalah panggilan yang sangat akrab, panggilan Bapa yang sangat akrab. Ya, jadi seperti itulah digambarkan semenjak kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka kita mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat akrab dengan Allah. Ini seperti hubungan kita dengan orang tua kita. Ya, begitu luar biasanya proses adopsi Allah membuat hubungan manusia yang sebelumnya retak dengan Allah itu menjadi sangat baik, bahkan menjadi sangat akrab. Ya, kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan Allah itu adalah Bapa kita. Ketika Allah sudah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, rasa takut kepada Allah bukan lagi seperti rasa takut ketika manusia jatuh ke dalam dosa, namun rasa takut yang timbul dari rasa hormat kepada Allah. Perasaan yang mirip dengan perasaan kita kepada ayah kita masing-masing. Kita percaya, hormat, dan gentar. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa, ya. Dari semula perasaan takut, ya, kita ingat kembali kisah Adam dan Hawa. Mereka takut, mereka menyembunyikan diri, tetapi ketika Kristus sudah berkorban, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka hubungan kita bukan lagi hubungan takut seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, tapi lebih kepada rasa takut yang muncul dari rasa hormat. Nah, bayangkan bagaimana relasi kita dengan orang tua di rumah, secara khusus dengan ayah. Nah, ayah itu biasa kita agak takut, ya, agak segan, tapi pada saat yang sama ya takutnya kita itu bukan takut karena bagaimana, tidak. Tapi kita takut karena kita hormat kepada orang tua kita, hormat kepada ayah kita. Dan juga kita percaya kepada orang tua, percaya kepada ayah kita, percaya kepada bapak kita, bahwa dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Nah, itu sebuah hubungan yang tampak dalam relasi antara Allah dan
manusia semenjak Allah itu mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Nah, pertanyaan yang biasa muncul sehubungan dengan berbicara relasi antara Allah dan manusia adalah apakah Allah itu menghukum ketika kita melakukan kesalahan. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita pahami bahwa ketika kita percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus yang telah berkorban di kayu salib, maka kita tidak perlu takut lagi kepada penghukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi itu bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Dan kalau kita melakukan dosa, Tuhan tidak menghukum. Nah, istilah yang lebih tepat di sini adalah mendisiplinkan. Allah akan mendisiplinkan kita sebagai anak-anaknya agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah, itu tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-10. Bapak akan bacakan. Ibrani pasal 12 ayat 5-10 berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi maksud dari Allah melakukan pendisiplinan agar supaya kita semakin dewasa. Kita ambil bagian dalam kekudusan Tuhan nantinya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dalam hidup kita ya. Jangan sampai kita menganggap, oh saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah ditebus, tidak apa-apa saya bikin dosa, tidak masalah. Tidak. Allah tetap akan mendisiplinkan kita agar supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang bisa ambil bagian dalam kekudusannya. Dari devosi kita pada pagi hari ini, Bapak menuliskan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, sebenarnya ada banyak, tetapi Bapak menuliskan 3 saja penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersyukurlah senantiasa atas karya penyelamatan Allah dalam hidup kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang harus kita ingat setiap hari. Kita bersyukur bahwa Allah sudah menyelamatkan kita lewat pengorbanan Kristus sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ini hal yang harus selalu kita syukuri setiap hari. Nah, kemudian hal yang kedua, hubungan Bapa anak dalam relasi kita dengan Tuhan harus dinyatakan dalam hubungan kita dengan orang tua di rumah dan guru di sekolah. Ya, guru disebut sebagai orang tua di sekolah. Jadi, sebagaimana kita berelasi dengan Tuhan yang adalah Bapa kita, nah bagaimana cara kita berelasi dengan Tuhan? Kita hormat, kita gentar, kita percaya kepada Allah, maka hal itu pun juga harus nyata dalam relasi kita dengan orang tua dan guru. Sebab orang tua dan guru adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pekalah terhadap didikan. Pendisiplinan yang diberikan oleh orang tua dan guru adalah bentuk didikan. Nah, kalau kita baca tadi dari Ibrani pasal 12 itu bahkan dikatakan Tuhan menyesah orang yang dianggapnya anak. Ya, kata menyesah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan menyesah orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk peka terhadap didikan yang diberikan oleh orang tua maupun guru kita di sekolah. Ya, sehingga betul-betul hidup kita nantinya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bagian pertanyaan refleksi. Ada 2 pertanyaan yang Bapak sudah tuliskan.
Nah, ketika kalian menuliskan jawaban dari refleksi ini atau merenungkan jawaban dari refleksi ini, kalian bisa pause dulu videonya. Nanti setelah kalian merenungkan, menjawab dari pertanyaan refleksi ini, kalian bisa jalankan kembali videonya untuk kita masuk dalam doa penutup. Nah, pertanyaan refleksinya yang ada dua, ya. Pertanyaan refleksi yang pertama, bagaimana relasi kita dengan Tuhan Bapa kita? Apakah kita rajin berdoa dan membaca Alkitab? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah perbuatan dan perkataan kita setiap hari terhadap orang tua, guru, saudara, dan teman adalah perbuatan yang menyenangkan hati Bapa kita di sorga? Nah, ini pertanyaan refleksi. Silakan anak-anakku sekalian untuk merenungkan jawaban dari pertanyaan refleksi ini. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian merenungkan jawaban dari pertanyaan refleksi yang telah Bapak berikan, sekarang kita akan menutup devosi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan kami anugerah secara cuma-cuma. Tuhan mengadopsi kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami layak menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Kami bersyukur untuk semua kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kegiatan kami sepanjang hari ini. Bagi anak-anak yang masih akan melaksanakan naratif, kiranya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan lewat proses naratif yang diberikan itu boleh kami jadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja kami, meningkatkan pembelajaran kami selama proses BDR ini berlangsung. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami yang berjerih lelah untuk mencari nafkah, menghidupi kami. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan berkati, agar supaya sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini kami boleh tetap merasakan berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.